oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih detailnya, Tibu Nabawi merupakan seluruh perkataan, pengajaran, maupun tindakan yang berkaitan dengan pengobatan maupun penyembuhan terhadap suatu penyakit. Macam-macamnya Tibu Nabawi itu satu adalah Habatus Sauda. Habatus Sauda adalah jinten hitam, yaitu suatu obat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengonsumsi jinten hitam, maka orang tersebut tidak akan gampang terserang penyakit. Sahabat bertanya tentang asamu. Rasulullah menjawab bahwa asamu adalah kematian. Semua penyakit bisa disembuhkan dengan jinten hitam kecuali asamu, yaitu kematian. Yang kedua yaitu kurma. Kurma itu adalah buah yang mengandung obat yang sunnah ketika dimakan oleh seseorang. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakan kurma 7 butir 7 buah di pagi hari, maka dia tidak gampang terkena penyakit. Yang selanjutnya adalah minyak zaitun. Minyak zaitun adalah suatu obat yang dibuat dari perasan buah zaitun yang masih mentah. Minyak tersebut bersifat kering dan dingin, sedangkan buah zaitun yang matang itu agak basah. Yang selanjutnya adalah ruqyah. Ruqyah adalah suatu penyembuhan. Ruqyah ada dua, yaitu ruqyah syariah dan ruqyah yang tidak syariah. Ruqyah yang syariah yaitu ruqyah yang dibacakan doa-doa yang berdasarkan sunnah dan dibacakan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah hijamah atau bekam. Bekam yaitu adalah suatu penyembuhan dengan cara mengeluarkan darah kotor melewati pori-pori. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, kesembuhan itu ada 3. Yang pertama dengan meminum madu, yang kedua syaitan pisau bekam, yang ketiga dengan besi yang panas. Tetapi hadis riwayat At-Tabarani dari Abu Hurairah berkata, aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan besi panas. Gunakan 2 penyembuhan saja, yaitu Al-Quran dan madu. Lalu bagaimana mengobati penyakit lahir atau fisik dan penyakit batin dengan menggunakan Al-Quran? Yang pertama, penyakit yang berkaitan dengan unsur roh manusia seperti kesurupan. Cara pengobatannya yaitu dengan Al-Quran seperti ibadah, doa, diruqyah, dan syariah. Sedangkan penyakit lahir atau fisik melalui pengobatan sesuai obat-obatan yang terkandung di dalam Al-Quran. Pengobatan melalui madu. Madu merupakan makanan sekaligus obat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat menyukai madu. Setiap pagi madu diminum oleh Nabi Muhammad dengan dicampur dengan air dingin. Alasannya adalah untuk menjaga kesehatan dan mengobati segala penyakit. Bahkan Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Yang kedua adalah pengobatan melalui bekam. Bekam atau hijamah adalah proses pengeluaran darah kotor melalui kulit. Bekam sangat bermanfaat bagi kesehatan kita untuk mengeluarkan segala bibit penyakit yang ada pada tubuh kita melalui darah kotor yang keluar dari kulit. Bahkan Nabi
Muhammad SAW telah bersabda, sebaik-baik pengobatan yaitu melalui bekam. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari Tibun Nabawi. Yang pertama yaitu harus menggunakan obat yang halal dan baik. Karena penyakit itu sendiri diturunkan oleh Allah, maka dalam menggunakan obatnya pun harus baik dan halal agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua yaitu tidak menimbulkan mudarat. Jadi dalam penggunaan obat pun juga harus disesuaikan dengan penyakitnya. Misalnya apakah obat A sesuai dengan penyakit B atau tidak, dan obat tersebut juga harus diperhatikan kemudaratannya, apakah berbahaya bagi orang tersebut atau tidak. Terus yang ketiga yaitu pengobatan tidak bersifat TBC, yaitu tidak bersifat tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi pengobatan yang disyariatkan dalam Islam merupakan pengobatan yang dapat diteliti secara ilmiah dan juga tidak mengandung syirik. Yang terakhir yaitu selalu ikhtiar dan tawakal. Islam mengajarkan kita untuk berobat kepada dokter yang sudah ahlinya. Dalam kedokteran pun, jika ada dua obat yang kualitasnya sama, maka pilihlah obat yang lebih efektif dalam menyembuhkan dan juga tidak memiliki efek samping bagi pasien. Kaidah pengobatan Tibun Nabawi itu ada 3. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan. Dalam ayat sudah dijelaskan, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di sini artinya bahwa apabila seorang musafir atau orang sakit tidak mampu menjalankan puasa, maka dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatannya agar fisiknya tidak lemah. Jadi diperbolehkannya untuk berbuka. Yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan dijelaskan dalam firman Allah yang artinya yaitu, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin menjalankan umroh sebelum haji, di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa selama 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikianlah itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertawakal kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Yang dimaksud dengan kurban di sini ialah menyembelih binatang kurban sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal yang melarang mengerjakannya di dalam ibadah haji. Mencukur kepala salah satu pekerjaan wajib bagi haji sebagai tanda selesai ihram. Jadi pengurangan di sini bisa diartikan dari ayat tadi itu pengurangan rambut, mencukur dengan cara mencukur apabila merasa dalam kepalanya itu ada gangguan atau sakit. Jadi bisa diganti dengan
mencukur atau pengurangan tadi. Dan yang ketiga yaitu preventif. Preventif artinya mencegah. Seperti dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapukanlah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Menurut sebagian ahli tafsir, dalam ayat ini termuat juga larangan untuk bersembahyang bagi orang yang junub yang belum mandi. Dan apabila seseorang itu dalam keadaan sakit dan dia dilarang dan tidak dianjurkan untuk terkena air atau karena luka yang tidak boleh terkena air, maka dalam melaksanakan sholat dapat diganti dengan tayamum. Artinya di sini pencegahan yang boleh dilakukan dengan alternatif lain, yaitu dengan tayamum tadi. Dan selanjutnya yaitu sumber pengobatan. Sumber pengobatan dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair seperti yang dijelaskan pada konsep pengobatan sebelumnya. Dapat simpulkan bahwa sumber pengobatan Rasulullah itu yaitu melalui Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai penyembuh bagi makhluk. Dan selanjutnya yaitu melalui pengobatan secara alamiah, yaitu sebagai bahan-bahan alami yang sangat dianjurkan oleh Islam yang tidak memiliki efek samping di dalamnya, sehingga tidak ada mudarat dalam pengobatan tersebut dan tidak menyakiti atau mengganggu organ tubuh lainnya atau merugikan kesehatan tubuh.